Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya mahasiswa dari P2K Akuntansi. Nama Nindita Apsari dengan NIM 18622013667 ingin menjelaskan kembali tentang metodologi penelitian secara komprehensif dan sistematis. Definisi metodologi penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan informasi dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Cara ilmiah didasarkan pada ciri keilmuan rasional, empiris, dan sistematis. Metodologi berasal dari kata metodos atau metode atau cara, dan logos ilmu pengetahuan. Metodologi penelitian adalah cara mengetahui sesuatu untuk menemukan, mengembangkan, atau menguji kebenaran secara sistematik, logis, dan empiris. Menggunakan metode ilmiah secara singkat dikatakan metodologi penelitian adalah ilmu yang mempelajari metode penelitian, hasil suatu penelitian berupa karya tulis ilmiah. Apa itu metodologi penelitian? Secara etimologi, metodologi penelitian akan menjelaskan secara teknis, misalnya akan mengungkap secara cara, metode, atau trik. Karena konteksnya adalah melakukan penelitian, maka dasar yang paling fundamental yang harus kamu miliki adalah mengetahui proses menjalankan penelitian. Dalam arti sederhana lain, metode penelitian dapat diartikan sebagai proses memilih cara yang spesifik untuk menyelesaikan permasalahan dalam menjalankan riset. Selama menjalankan riset membutuhkan waktu yang panjang, maka diperlukan yang namanya cara yang lebih sistematis. Jadi, di ulasan ini tidak hanya mempelajari secara teori saja, tetapi juga akan mempelajari tentang bagaimana melakukan analisis data dan teknis melakukan analisis itu seperti apa dan bagaimana. Metodologi penelitian sistematis. Dari penjelasan yang dikemukakan, dapatlah dikatakan bahwa sistematis dalam konteks penelitian biasanya lebih mengarah pada metodologi yang digunakan atau secara lebih spesifik. Pengertian sistematis dalam metode ilmiah ialah suatu proses yang digunakan dalam suatu penelitian dengan menggunakan cara atau langkah yang logis. Sistematis mengandung arti suatu prosedur yang cermat, sehingga dalam hal ini dapat membentuk suatu sistem yang menyeluruh, utuh, dan terpadu yang dapat menjelaskan rangkaian sebab dan akibat yang berkaitan dengan objek penelitian tertentu. Adapun pembentukan sikap atau pemikiran yang sistematis dapat dipengaruhi oleh beragam faktor, diantaranya yaitu karakter, pendidikan, lingkungan, pengalaman, dan masih banyak lainnya. Metodologi komprehensif. Dari penjelasan yang dikemukakan, dapatlah dikatakan secara umum, definisi komprehensif adalah segala sesuatu yang terlihat dan memiliki wawasan yang luas terhadap suatu, sehingga dapat dilihat dari berbagai sisi dan dapat dipahami dengan baik dan menyeluruh. Dengan begitu, segala permasalahan dapat terselesaikan dengan baik dan bijaksana. Intinya, istilah komprehensif dipakai untuk menyatakan sebuah kondisi yang menyatakan atau menerangkan bahwa sebuah hal telah mampu menyajikan keterangan secara luas dan lengkap, sehingga melahirkan wawasan yang lebih daripada kondisi sebelumnya. Klasifikasi penelitian yaitu ada 3. Yang pertama, pendekatan itu ada 2, yaitu pendekatan kuantitatif dan pendekatan kualitatif. Metode ada 4, yaitu metode penelitian tindakan, metode eksperimen, metode studi kasus, dan metode survei. Dan yang terakhir, jenis kontribusi. Yang pertama ada dasar versus penerapan, yang kedua ada explanatory versus konfirmatori, yang ketiga deskripsi versus eksperimen versus kolerasi. Pendekatan. 1. Ada metode kualitatif, yaitu merupakan metode riset yang memberikan penjelasan lebih analisis dan bersifat subjektif. Pada metode ini, peneliti menggunakan perspektif dari partisipan sebagai gambaran yang diutamakan dalam memperoleh hasil penelitian. Pada metode kualitatif biasanya menggunakan teknik penelitian berupa observasi, eksperimen, dan wawancara terbuka. Jika pada metode kuantitatif datanya bersifat angka atau skala, pada kuantitatif datanya dapat berupa pendapatan atau hasil pencatatan di lapangan.
Yang kedua ada metode kuantitatif. Kedua kebalikannya dari kualitatif, yaitu metode kuantitatif, yaitu metode yang dilakukan secara sistematis dan menggunakan model-model yang bersifat matematis, hipotesa, dan teori yang digunakan biasanya berkaitan dengan fenomena alam. Sifat penelitian ini adalah objektif dan analitis. Untuk memperoleh data-data penelitian biasanya digunakan beberapa metode seperti tes, pengujian, dan wawancara terstruktur. Data penelitian yang didapat berupa angka, skala, maupun grafik yang bisa dihitung. Metode yaitu satu, ada penelitian tindakan, studi berupa monitoring dan pencatatan penerapan sesuatu oleh peneliti secara hati-hati yang tujuannya untuk memecahkan masalah yang mengubah situasi. Yang kedua ada eksperimen, yaitu investigasi hubungan sebab dan akibat dengan menggunakan uji coba yang dikontrol oleh peneliti. Yang kedua melibatkan pengembangan dan evaluasi. Dan yang ketiga ada studi kasus, yaitu eksplorasi satu situasi secara mendalam dan hati-hati. Yang keempat ada survei, pengumpulan data dari populasi yang bisa diukur dengan cara yang ekonomis, melibatkan penggunaan kuesioner dan interview. Jenis kontribusi ada deskripsi, eksperimen, korelasi, kualitatif, kuantitatif, eksploratory, konfirmatori, terapan, dan murni. Manfaat metodologi penelitian. Berikut di bawah ini merupakan manfaat metodologi penelitian, yaitu 1. Mengetahui arti pentingnya penelitian. 2. Menilai hasil-hasil penelitian. 3. Dapat melahirkan sikap dan pola pikir yang skeptik, analitik, kritik, dan kreatif. Tujuan metodologi penelitian untuk mengembangkan pengetahuan yang telah ada, untuk mendapatkan pengetahuan baru dalam beberapa bidang, menguji kebenaran dan pengetahuan sudah ada. Contoh pendekatan sistematis untuk penelitian. Misal saja seseorang ingin melakukan studi eksperimental dalam bidang kesehatan yang berkaitan dengan pereda nyeri, maka si peneliti memiliki sekelompok pasien yang akan menjalani operasi penggantian lutut. Peneliti menyiapkan studi desain eksperimental untuk menyelidiki obat baru yang disebut pereda nyeri ABC. Pernyataan penelitian yang bisa difokuskan pada seberapa baik obat pereda nyeri ABC yang baru bekerja untuk menghilangkan rasa sakit di antara sekelompok pasien yang menjalani operasi penggantian lutut. Penelitian akan membandingkan obat ABC dengan obat standar yang saat ini digunakan untuk menghilangkan rasa sakit. Maka dari proses itulah merancang studi penelitian untuk memasuki dua kelompok pasien yang setengahnya sekelompok eksperimen, yaitu yang menerima perlakuan dengan obat ABC baru, sedangkan separuhnya lainnya kelompok kontrol diberi pereda nyeri standar. Di sisi lain, seorang peneliti berhipotesis atau menyatakan sebelum memulai penelitian bahwa obat ABC akan mengurangi rasa sakit lebih baik daripada kelompok eksperimen dibandingkan dengan pengobatan standar emas pada kelompok kontrol. Si peneliti mengamati dan mencatat semua peristiwa atau hasil penelitian di kedua kelompok. Setelah peneliti menyelesaikan studi tentang obat, maka peneliti akan menganalisis semua hasil penelitian dan membuat kesimpulan. Si peneliti akan menyatakan apa yang sudah dipelajari berdasarkan studi penelitian mengenai pertanyaan penelitian yang telah susun sebelumnya. Kajian penelitian obat ABC ini menggunakan proses yang sistematis, yaitu melalui serangkaian metode ilmiah untuk melengkapi kajian tersebut. Kesimpulannya, yang pertama, penelitian adalah studi yang dilakukan seseorang melalui penyelidikan yang hati-hati dan sempurna terhadap suatu masalah sehingga diperoleh pemecahan yang tepat terhadap masalah tersebut. Yang kedua, tujuan melakukan penelitian adalah untuk memperoleh pengetahuan, menjawab pertanyaan penelitian, atau memecahkan masalah. Yang ketiga, ada metode penelitian adalah cara yang digunakan peneliti untuk mencapai tujuan dan menentukan jawaban atas masalah yang diajukan.
Yang keempat, metodologi penelitian adalah ilmu yang mempelajari metode cara penelitian. Yang kelima, proposal adalah suatu rencana kerja tertulis yang disusun secara sistematis dan diajukan untuk memperoleh dana. Proposal adalah garis besar outline yang menjelaskan tentang siapa, apa, mengapa, bagaimana, di mana, kapan, dan untuk siapa penelitian itu akan dilaksanakan. Sekian penjelasan metodologi penelitian secara komprehensif dan sistematis dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.